Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Tayyib ayyuhal ahibba'i fillah. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an yudima alaikum as-sihhata wal afiyah wa as'adallah awqatakum fi kulli khairin. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan mari kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini insyaallah kita akan belajar mengenai an-naskhu. An-nasakh ini adalah pembahasan yang penting dalam kitab usul fikih ini. Mesti ada, setiap kitab usul fikih pasti akan ada bab mengenai an-naskhu, ya. Artinya penghapusan dalam hukum syariat. Baik, al-mabahith ini pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Yang pertama adalah ta'rifun naskhi, definisi nasakh. Yang kedua adalah wuqu'un naskhi syar'an, ya, terjadinya nasyah atau penghapusan dalam syariat. Wasalits syurutun naskhi, syarat-syaratnya nasakh. Baik, sa'aqra min hadzal kitab, bisa disimak nih, saya akan bacakan dari kitab yang adik-adik punya, ya. An-naskhu ta'rifuhu, an-naskhu lughatan al-izalatu wan naqlu. Nasakh secara bahasa artinya al-izalah, menghilangkan, wan naqlu, dan memindahkan. Al-izalah dari kata azala yuzilu. Contoh dalam kalam Arab, ya, nasakhatis syamsu al-dhilla. Nasakhat artinya menghilangkan, asyamsu cahaya matahari, al-dhilla kegelapan, ya, artinya bayang-bayang itu dhil. Jadi nasakhat diartikan apa? Izalah, menghilangkan cahaya matahari, menghilangkan bayang-bayang. Wan naqlu, an-naqlu ini memindahkan, dari kata misalnya naqaltu nasakhtu al-kitaba. Nasakhtu al-kitaba, saya menyalin atau memindahkan isi kitab ke tempat yang lain. Bermakna nasakha bermakna naqala, memindahkan. Wastilahan, jadi nasakh secara bahasa artinya apa? Al-izalatu wan naqlu, menghilangkan atau memindahkan. Wastilahan, secara istilah ilmu usul fikih, raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnati. Raf'u hukmi dalilin syar'iyyin, menghilangkan atau mengangkat hukum dari dalil syar'i. Hukumnya atau lafadznya, lafadz dalil syar'i. Yang dimaksud dalam dalil ini bisa Al-Qur'an, bisa sunnah, ya. Namanya dalil syar'i, ya. Menghilangkan atau mengangkat hukum dalil syar'i atau lafadz dari dalil syar'i, dihilangkan, diganti dengan apa? Diganti dengan bidalilin, dengan dalil yang lain, minal kitabi, dari Alkitab, Al-Qur'an, was sunnati, dan as-sunnah. Jadi menghilangkan hukum dan menggantinya dengan hukum yang diambil dari dalil Alkitab dan as-sunnah, atau menghilangkan lafadz dari dalil, ya, lafadz Al-Qur'an atau as-sunnah, dan menggantinya dengan lafadz juga dari dalil kitab dan sunnah. Nanti ada penghapusan hukum, ada penghapusan lafadz, ya. Nanti dalam nasyakh ada seperti itu. Fal muradu biqaulina raf'u hukmin, yang dikehendaki dari perkataan kita raf'u hukmin, ay taghyiruhu, itu merubah hukum, min ijabin, dari ijab mewajibkan, ila ibahatin, kepada ibahah, memperbolehkan, mubah. Yang awalnya wajib jadi mubah, ini namanya merubah. Au min ibahatin ila tahrimin masalan, atau dari mubah, ibahah, memperbolehkan, menjadi tahrim, mengharamkan. Min harrama yuharrimu, tahrim, ya. Jadi awalnya tuh boleh jadi nggak boleh. Kayak khamar misalnya, khamar itu kan
awalnya diperbolehkan, kemudian diharamkan pelan-pelan ya. Ayat yang pertama turun yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Wahai orang beriman, jangan kamu sholat kalau kamu masih mabuk. Artinya mabuk boleh, yang penting jangan pas mau sholat. Itu awal-awal Islam. Sampai di akhir Islam sudah nggak boleh sama sekali. Nah, awalnya masih boleh, yang penting jangan pas mau sholat, kemudian menjadi tidak boleh sama sekali ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlam, ya kan? Dan seterusnya, rijsun min amali syaitan fajtanibuh, tinggalkan semua itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya, baik. Jadi itu namanya nasakh. Awalnya boleh jadi haram. Awalnya haram jadi wajib jadi mubah misalnya, atau haram jadi mubah, ini namanya nasakh. Dan dikecualikan faharaja, dan keluar bidzalika dengan takrif dan definisi ini, takhalluful hukmi li fawati syartin ya. Apa takhalluf itu? Ta'akhur ya. Artinya belum terlaksananya sebuah hukum karena li fawati syartin, ada syarat yang tidak terpenuhi. Ada syarat yang tidak terpenuhi, ada yang hilang. Jadi hukum belum terlaksana karena tidak adanya syarat. Ini bukan dikatakan nasakh ini. Au wujudi mani'in, atau hukum belum terlaksana karena ada mani', ada yang menghalanginya. Contoh, mithlu ayyartafi'a wujubaz zakati li naqsin nisab. Seperti terangkatnya, hilangnya kewajiban zakat karena kurangnya nisab. Karena wajibnya zakat itu kan kalau sudah satu nisab, ya, harta mencapai satu nisab baru wajib zakat. Kalau harta masih belum satu nisab, masih sedikit, ya, punya emas cuma 1 gram misalnya, ya belum wajib zakat. Ini bukan nasakh, karena apa? Hukumnya masih ada, hanya saja dia belum terlaksana karena tidak ada syarat yang mewajibkan, yaitu apa? Belum mencapai satu nisab. Bukan nasakh. Nasakh itu hukumnya sudah dihapus, diganti dengan hukum yang lain, itu namanya nasakh. Kalau ini hanya belum terlaksana karena kurangnya syarat, ya kan? Contohnya lagi, au wujubis shalah, atau ayyartafi'a wujubas shalah, terangkatnya kewajiban salat, artinya hilangnya kewajiban salat. Kenapa? Li wujudil haidhi, karena wujudnya haid. Jadi memang ada penghalang, tapi wajibnya salat bukan terhapus, tidak. Hanya terhalang oleh penghalang, yaitu haid. Ini bukan dikatakan nasakh ya, karena ada mani', yaitu haid. Kalau haidnya sudah hilang, wajib lagi kan begitu. Jadi ini bukan dikatakan nasakh atau penghapusan ya. Fala yusamma dzalika naskhon, maka semua tadi bukan dikatakan nasakh. Wal muradu biqaulina aw lafdhihi, jadi menghilangkan hukum dalil syar'i atau lafadznya, lafdhu dalil asy-syar'i, yaitu lafadz dalil syar'i. Mengapa dikatakan lafadz pakai ada istilah lafadz ini? Li'anna an-naskha imma ay yakuna lil hukmi dunal lafzi aw bil aksi. Karena nasakh itu nanti juga bisa terjadi pada hukumnya, yang dihapus hukumnya tanpa lafadznya, aw bil aksi, atau kebalikannya. Yang dihapus itu lafadznya tapi hukumnya enggak. Lafadznya udah enggak ada tapi hukumnya masih ada. Contohnya kayak perkataan Sayyidah Aisyah itu, kanat gimana? Qaulu Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila fil Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dulu dalam Al-Qur'an itu ada lafaz begini, 10 kali persusuan, menyusui itu sudah bisa membuat menjadi mahram dulu. Kemudian dihapus dengan 5 kali persusuan. Ini dulu ada dalam Al-Qur'an, kata siapa? Sahabiah Aisyah ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tapi kemudian dihapus. Lafadznya tidak ada tapi hukumnya masih ada. Contoh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala min Allah. Itu kan ada dulu, termasuk yang dalam Quran ada lafaz pezina yang sudah muhsan, sudah berkeluarga, artinya asy-syaikh ya. Zina muhsan asy-syaikh artinya pezina yang laki-laki yang sudah pernah menikah,
dan juga wanita yang sudah pernah menikah kok berzina, maka hukumannya rajam. Hukuman rajam itu masih ada, wajib, walaupun lafadznya dihapuskan. Hanya lafadznya dihapuskan tapi hukumnya masih ada. Atau hukumnya dihapus, lafadznya masih ada ini. Atau dua-duanya dihapuskan diganti dengan yang lain. Jadi bisa tiga. Hukum tanpa lafadz, atau lafadz yang dihapus hukumnya masih ada, atau dua-duanya dihapuskan. Ini nanti akan kita bahas di insyaallah materi kedua. Ini pada slide yang ini tidak ada pembagian nasakh. Nanti di minggu depan insyaallah akan kita bahas mengenai hal tersebut. Baik. Kemudian dikecualikan dari perkataan kita definisi tadi nasakh bidalilin minal kitab was sunnah, ini dikecualikan ma'adahuma minal adillah. Jadi kata-kata bidalilin minal kitabi was sunnati artinya yang menggantikan harus dengan dalil, bidalilin dengan dalil, yaitu dari Alkitab dan as-sunnah, bukan yang selain dari keduanya. Ijma, qiyas ini fala yungsakh bihima, maka hukum dalil syar'i atau lafadznya tidak bisa dinasah dengan al-ijma dan al-qiyas. Baik. Kemudian nanti ini ada pembahasan an-naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Apakah nasakh ini secara logika itu mungkin dan apakah terjadi dalam syariat? Iya. Betul, nasakh itu jaiz, boleh secara akal, boleh terjadi dan sudah terjadi dalam syariat. Baik. Akan kita bahas nanti. Nah, ini. Kok bisa begitu ya? Amma jawazuhu aqlan, diperbolehkannya nasakh secara akal adalah karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya, dalam genggamannya, al-amru segala urusan dan baginya segala hukum. Karena dia adalah Ar-Rabb, ya, Tuhan semesta alam, Al-Malik yang memiliki semuanya. Maka bagi Allah untuk memberikan syariat kepada hamba-hambanya sesuai yang dituntut oleh hikmah dan rahmatnya. Artinya Allah berkehendak, berhak untuk memerintahkan sekehendak Allah sesuai dengan hikmah dan rahmatnya. Wahal yamna'u al-aqlu ay ya'murul malik mamlukahu bima arada. Apakah akal itu mencegah, ya, seorang pemilik memerintahkan yang dimilikinya dengan apa yang dia kehendaki? Kan tidak. Kalau zaman dulu ada budak itu kan boleh bagi pemilik untuk memerintahkan budaknya. Kayak kita punya motor, kita mau pakai motor kemana saja kan boleh gitu. Artinya pemilik boleh memerintahkan sesuatu kepada yang dimilikinya. Kemudian summa inna muqtadha hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi, kurang dal. Ayyashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama masalihi dinihim wa dunyahum. Artinya yang dikehendaki dari hikmahnya Allah dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya adalah untuk mensyariatkan kepada mereka perkara yang Allah tahu hal itu baik, maslahat, ya, menjadi sebab maslahat bagi agama para hambanya Allah dan keduniaan hambanya Allah. Artinya syariat ini disyariatkan untuk apa? Untuk kemaslahatan hamba, baik dari segi agama atau dunia. Dan maslahat itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan keadaan dan waktu. Kadang-kadang suatu perkara itu maslahat pada waktu tertentu, tapi tidak maslahat pada waktu yang lain. Ya kan begitu. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibad. Kadang-kadang hukum di dalam waktu atau keadaan tertentu lebih maslahat bagi hamba-hambanya. Tapi kadang-kadang di waktu yang lain tidak maslahat. Nah, ini Allah Maha mengetahui, alimun hakimun. Kayak dulu di awal Islam mungkin orang masih belum kuat untuk langsung diharamkan khamar, belum kuat. Tapi ketika sudah orang Islam sudah mulai kuat imannya, maka diharamkanlah secara total itu khamar, minuman keras. Jadi kan ada maslahat, ya, sesuai dengan maslahatnya. Jadi dan itu boleh berubah-ubah, itu boleh karena Allah yang Maha mengetahui apa yang maslahat untuk hambanya. Dan kadang-kadang maslahat itu berbeda dengan situasi dan kondisinya. Adapun
terjadinya amma wuqu'uhu syar'an, terjadinya apa namanya ini, terjadinya nasakh dalam syariat karena beberapa dalil. Satu, qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan kami, aku Allah, ini untuk li ta'zim ya, bukan na jamak, bukan na li ta'zim. Artinya aku Allah, artinya aku tidak menghapuskan dari satu ayat dalam Al-Qur'an, au nunsiha, atau aku membuat kamu melupakannya dari ingatanmu satu ayat, kecuali na'ti bi khairin minha. Aku tidaklah menghapus satu ayat atau melupakannya kecuali akan aku berikan yang lebih baik dari yang saya hapus tadi itu, atau yang semisalnya, yang sepadan. Berarti menasah ini imma yang lebih baik atau yang sepadan. Nggak mungkin mengganti dengan yang lebih tidak baik, nggak mungkin. Kemudian yang ayat kedua, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ini Al-Anfal ayat 66, sudah saya tuliskan di slide berikutnya ya. Contoh lagi, wal ana bashiruhunna, dan seterusnya. Yang ketiga, ini ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha. Dulu saya telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang maka berziarahlah kalian. Artinya ini kan dulu adalah larangan, kemudian dihapus larangan itu diganti dengan kebolehan berziarah kubur. Bahkan ini apa namanya, Nabi menyuruh untuk berziarah ke kuburan, artinya berziarah ke kuburan. Nah, namun dalam kaidah usul fikih itu al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Jadi perintah setelah larangan itu artinya memperbolehkan, bukan mewajibkan. Baik. Ini ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Tadi sudah saya terangkan sedikit. Baik. Ini terjadinya nasyah dalam syariat karena satu ayat ini. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, dan tidaklah aku menghapus dari satu ayat atau aku melupakannya kepada kalian. Ini saya artikan aku ya, karena ini Allah mufrad, bukan kami ya. Artinya ini Allah mufrad, hanya pakai jamak nun tuh untuk litakzim, untuk mengagungkan, karena Allah Maha Esa satu ya. Kami tidaklah menghapus satu ayat atau melupakannya dari ingatanmu kecuali pasti kami akan menggantikannya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ayat di atas ini merupakan jawaban kepada celaan kaum musyrik yang mengatakan, tidaklah kalian perhatikan Muhammad, ia menyuruh para sahabatnya untuk suatu perkara, kemudian menyuruh mereka dengan yang sebaliknya pada hari berikutnya, kan begitu. Ini tuduhan mereka bahwasanya Al-Quran itu karangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah menjawab celaan itu bahwa Allah berfirman bahwa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan itu pasti kami akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kalian, dan Allah akan mengangkat kesulitan darimu dan akan menambahkan pahala bagimu atau yang sebanding dengannya. Ini dalil bahwa dalam syariat ada nasakh, ada penghapusan, dan pasti akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengan yang dihapuskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ayat yang lain. Awalnya orang mukmin tidak boleh lari, harus sabar, harus menghadapi 10 orang musyrikin. Awalnya ayat yang pertama itu begitu. Jadi dulu awal-awal Islam itu orang muslimin harus bisa menghadapi 10 orang kafir. 1 banding berapa? Banding 10 ya kan. Jadi 20 orang mengalahkan 200 orang begitu. 100 mengalahkan 1000. Namun kemudian al-ana khaffallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan bagi kalian dan telah mengetahui bahwa ada kelemahan pada diri kamu. Yang awalnya 1 banding 10, sekarang 1 banding 2 orang. Artinya kalau ada 2 orang nggak boleh lari.
harus dihadapi itu. Satu orang muslim harus menghadapi dua orang kafir. Ini ayat ini turun terakhir ya, setelah ayat yang awal. Awalnya 1/10, kemudian diringankan 1/2. Artinya kalau nanti musuhnya 3 boleh lari, tapi kalau musuhnya 2 nggak boleh lari, harus sabar dihadapi itu musuhnya. Orang muslim nggak boleh lari kalau menghadapi dua musuh orang-orang kafir. Ini ayat yang di bawah menasakh yang di atasnya. Ya. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ini awalnya ya. 20 mengalahkan 100 orang. Kalau 100 mengalahkan 1000 orang. Al-ana sekarang ini khafafallah, khafafa artinya meringankan. Ya. Al-ana khafafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Allah mengetahui ada kelemahan bagi kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 100 mengalahkan 200. Alfun yaghlibu alfain. 1000 mengalahkan 2000 dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Nah, ini hadis yang ketiga, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Nasah tidak terjadi pada hal berikut ini. Niyama yang tani'u naskhuhu. Pertama, akhbar, berita tidak mungkin dihapuskan. Kalau berita dihapus berarti ada yang bohong. Tadi batal, yang benar ini beritanya, nggak mungkin. Nah, yang dihapus itu hukum, bukan berita. Kalau berita tidak mungkin ada perubahan, karena kalau ada perubahan berarti ada yang salah, ada yang dusta. Ya, ini mustahil dalam berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Pasti benarnya. Kalau berita, kalau hukum itu bisa dihapuskan sesuai dengan kemaslahatan. Kemudian hukum yang maslahatnya itu untuk semua zaman dan makan, semua tempat dan waktu. Ini kayak keimanan, dasar ibadah, akhlak yang mulia, ya jujur, al-afif, ya menjaga diri dari larangan Allah, ya kan, al-karam, dermawan, syaja'ah, pemberani dan seterusnya. Ini nggak mungkin dihapus. Larangan pada hal yang buruk, misalnya syirik, kufur, ini nggak mungkin dihapuskan karena tujuannya untuk kemaslahatan dari kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini maslahatnya untuk seluruh waktu dan seluruh tempat. Kemudian ini syaratnya nasakh pertama, tidak dapat mengumpulkan dua dalil. Artinya nggak mungkin kita mengumpulkan dua dalil sekaligus. Kalau mungkin dikumpulkan nggak boleh dihapuskan. Jadi harus diamalkan dua-duanya. Tapi kalau nggak mungkin dikumpulkan, maka harus ada yang dihapuskan, ada yang diamalkan. Ini contoh aja nih, contoh jadi kan. Baginda Rasul bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Namun di hadis yang lain ketika Nabi ditanya mengenai apakah batal wudu ketika menyentuh kemaluan, beliau menjawab, "La, enggak batal. Innama huwa bid'atun minka." Itu kan bagian dari kamu, seperti kuping, seperti telinga, hidung, ini sama. Enggak batal. Awalnya mengatakan batal, yang kedua mengatakan tidak batal. Mana yang digunakan gitu kan? Maka sebagian ulama mengatakan, oh ini bisa dikumpulkan. Artinya enggak batal itu bagaimana? Kalau menyentuhnya dengan penghalang. Kalau menyentuhnya dengan tanpa penghalang maka batal. Ada yang begitu. Ada yang menasah. Jadi hadis yang kedua, hadis yang pertama menasah yang ini. Hadis yang mengatakan batal menghapus yang awalnya mengatakan tidak batal. Tapi ada yang tidak begitu, ada yang mengumpulkan. Makanya mazhab Hanafi kan tidak batal. Ini yang menghapus yang ini malah. Mazhab Hanafi tidak batal karena ini yang menghapus yang di sini. Kalau mazhab Syafi'i ini tadi. Jadi kalau misalnya menyentuh dengan penghalang maka tidak batal. Kalau nggak pakai penghalang langsung menyentuh kemaluan maka batal. Ini yang dengan jamak dikumpulkan antara dua hadis tersebut. Nah, yang kedua ini harus tahu mana yang akhir, mana yang awal. Artinya yang akhir pasti menghapuskan yang sebelumnya. Bagaimana untuk cara tahu supaya kita tahu bahwasanya dalil yang ini terakhir, ini yang awal. Bagaimana cara mengetahuinya? Satu dengan dalil, yang kedua dengan berita dari sahabat, ya kan? Yang ketiga dengan tarikh, dengan tanggalan atau
waktu kejadian turunnya nih. Kapan nih? Oh, turunnya ini setelah Nabi hijrah. Oh, ini sebelum Nabi hijrah. Berarti yang setelah Nabi hijrah menasah, menghapus yang sebelum Nabi hijrah. Nah, ini. Baik. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan via chat atau via yang lain. Syukron ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Naktafi bihadzal liqa wa nakhtatim bi qawli alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.